telenovela pra-peradilan dari pihak Roy Suryo maupun Dr. Tifa telah berakhir. Hal ini karena Mahkamah Agung pada tanggal 18 Agustus 2026 telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan. Jadi kalau kita analisa, kalau kita evaluasi bahwa permohonan pra-peradilan yang dilakukan oleh Dr. Tifa maupun dari pihak Roy Suryo itu seolah-olah ya untuk menghindari adanya pemeriksaan pokok perkara. Hal itu pun pada pra-peradilan Roy Suryo salah satunya hakim menyatakan bahwa pra-peradilan telah disalahgunakan karena diduga digunakan untuk mengulur-ulur waktu sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilaksanakan. Hal itu karena berpedoman kepada ketentuan pasal 163 ya KUHP yang baru Undang-Undang 20 tahun 2025 yang menyatakan bahwa pada pasal 163 huruf E, selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Lalu huruf C-nya adalah pemeriksaan terhadap pra-peradilan ini paling lama diselenggarakan 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan. Hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Jadi kesimpulannya dari huruf C dan huruf E ini 163 ini bahwa sidang pra-peradilan itu dilaksanakan paling lama 7 hari ya sejak permohonan dibacakan. Kemudian selama masa pra-peradilan itu sendiri maka pemeriksaan perkara pokok belum dapat diselenggarakan. Hal ini makanya terjadi pra-peradilan daripada Roy Suryo, dia mengajukan sampai dengan 4 kali ya kalau tidak salah. Dan beredar juga informasi bahwa rencananya kubu dari Dr. Tifa juga itu akan mengajukan pra-peradilan yang kedua ya. Cuman belum saya ketahui nih materinya apa. Kalau materi yang pertama itu kalau nggak salah terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Lalu kenapa saya katakan telenovela terkait dengan pra-peradilan ini akan berakhir? Kita bisa download ya, kita bisa lihat Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 tanggal 18 Agustus 2026. Jadi langsung berlaku ini ya. Ini berlaku untuk seluruh pengadilan di Indonesia ya, terutama pengadilan negeri ya yang melaksanakan acara pra-peradilan. Intinya bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini mengacu kepada ketentuan pasal 163 huruf E tadi ya, bahwa apabila pelaksanaan pra-peradilan belum selesai atau belum ada putusan, maka pemeriksaan perkara pokok tidak dapat dijalankan. Maka di sini Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, Mahkamah Agung memberikan petunjuk. Ada 3 petunjuk dalam SEMA nomor 3 tahun 2026 ini, yaitu yang pertama, apabila terdapat permohonan pra-peradilan yang telah didaftarkan atau diperiksa di pengadilan negeri, pokok perkara tetap dapat dilimpahkan. Namun pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan sampai dengan adanya putusan pra-peradilan. Jadi meskipun sudah ada daftar pra-peradilan, pokok perkara tetap bisa dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Kemudian yang kedua, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ketika pokok perkara itu sudah dilimpahkan dari jaksa penuntut umum kepada pengadilan,
maka pokok perkara dapat dijalankan. Kemudian yang ketiga, terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan pra-peradilan itu tetap diregistrasi, disidangkan, bahkan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pra-peradilan tidak dapat diterima. Jadi setelah ada pelimpahan dari jaksa penuntut umum perkaranya kepada pengadilan, apabila masih ada yang mengajukan pra-peradilan tetap diterima, tapi putusannya dipastikan akan ditolak atau tidak dapat diterima, akan dikalahkan itu dari Mahkamah Agung. Karena Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 ini baru terbit tanggal 18 Agustus 2026 sesuai dengan Lex Pravia bahwa hukum tidak berlaku surut atau ketentuan itu tidak berlaku surut, maka untuk pra-peradilan Dr. Tifa yang pertama masih tetap bisa dijalankan. Tetapi mungkin kalau memang ada rencana pra-peradilan yang kedua itu sudah tidak bisa dijalankan lagi. Kalaupun memang masih mengajukan, tetap akan diregistrasi, namun nanti amar putusannya akan tidak diterima atau akan dikalahkan. Begitupun dengan Pak Roy Suryo kan, dia selalu mengatakan kita akan ada pra-peradilan keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Jadi setelah tanggal 18 Agustus 2026 ini, setelah ada pelimpahan pokok perkara dari jaksa penuntut umum kepada pengadilan, maka permohonan pra-peradilan tersebut akan dikalahkan. Itu ketentuan baru, merupakan edaran atau perintah dari Mahkamah Agung kepada hakim-hakim pra-peradilan di pengadilan negeri. Demikian, terima kasih.